Alhamdulillah, ketika kita memasuki bulan Ramadan saat kemarin-kemarin itu, kira-kira di dalam Al-Quran, apa surat yang sering dibaca oleh para khotib atau para penceramah kira-kira? Surat apa kira-kira Mang Jaya? Surat Al Al-Fatihah. Al-Fatihah benar juga sih, jadi imam benar juga sih. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah ditulis untuk kalian agar kalian itu berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Kita tahu bahwa tingkat keimanan di dalam diri manusia itu, karena di dalam surat Al-Baqarah tadi Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Artinya adalah seluruh orang yang beriman. Seluruh orang yang beriman. Karena di dalam surat lain itu Allah berfirman, ada juga yang ya ayuhan nas, yaitu khusus untuk umum untuk seluruh manusia. Tapi di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. La'allakum tattaqun, supaya kalian itu bertakwa. Artinya mafhum mukhalafatnya adalah ada juga orang mukmin yang tidak bertakwa. Kalau kita melihat di antara ijtihadnya para ulama itu melepel-lepelkan keimanan manusia, keimanan orang muslim. Karena ini sifatnya ijtihad, jadi beda pendapat pun tidak masalah. Yang pertama adalah orang-orang muslim. Yang kedua adalah orang-orang mukmin. Level ketiga adalah orang-orang muhsin. Level keempat ada orang-orang mukhlis. Dan level kelima, level terakhir adalah orang-orang muttaqin. Siapa itu orang-orang muslim? Orang-orang muslim itu adalah orang-orang yang mengerjakan amalan-amalan seorang muslim. Ketika Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbaruni minal Islam, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Lalu Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah syahadat, 2 kalimat syahadat, lalu dia mengerjakan sholat, lalu dia zakat, puasa, dan haji. Nah itu adalah level paling rendah di antara orang-orang muslim. Di antara orang-orang beriman itu adalah level paling rendah, yaitu muslim, yaitu orang-orang yang mengerjakan 5 rukun Islam saja. Itu adalah level yang paling rendah. Karena syariat Islam itu tidak hanya tertulis di dalam rukun Islam saja. Kalau di rukun Islam itu namanya ibadah mahdoh, ibadah yang memang sudah ditentukan tata cara, waktu, kadar, tempatnya. Ada level kedua di antara orang-orang muslim itu, orang-orang beriman itu, yaitu level mukmin. Orang-orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman. Maksudnya apa? Maksudnya dia paham apa-apa saja yang terkandung di dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa Bang Doni? 7. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Iman kepada malaikat. 3, iman kepada kitab-kitab Allah. 4, iman kepada rasul-rasul Allah. 5, iman kepada hari akhir. Yang 6, iman kepada qada dan qadar. Jangan mengaku orang mukmin kecuali harus paham apa-apa esensi daripada rukun iman. Esensi daripada rukun iman itu apa? Iman kepada Allah. Berarti kita sebagai orang mukmin itu harus paham bahwa eksistensi Allah itu benar-benar ada. Eksistensi Allah benar-benar ada itu dengan cara apa? Dengan cara apa kita mencari Allah itu? Maka di perkuliahan kita, apalagi yang sudah masuk kitab Nizamul Islam, dijelaskan bahwa dalam kitab Nizamul Islam ada bab tentang thoriqul iman, cara mencari keimanan, jalan menuju keimanan. Di situ dijelaskan bahwa dari awal bumi ini diciptakan, kenapa kita dilahirkan di dunia, mau kemana nanti setelah kita mati, itu tertulis di kitab Nizamul Islam. Makanya harus dipelajari. Jika ingin tahu bahwa Big Bang ini berasal dari umat Islam, ikuti kajian Madu.
Jadi paham bahwa eksistensi Allah itu benar-benar ada, benar-benar ada. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Bagaimana thoriqul iman kepada malaikat? Jelaskan juga. Yang ketiga, iman kepada Al-Quran. Apakah Al-Quran ini benar firman dari Allah, atau Al-Quran ini hanya karangan orang-orang Arab atau buatan Nabi Muhammad saja? Kan itu harus benar-benar jelas. Apakah benar Nabi Muhammad itu adalah Nabi? Itu kan pikiran orang-orang orang-orang liberal itu berpikir bahwa Al-Quran ini ya buatan orang Arab karena bahasa Arab. Setelah ditelitikan Al-Quran itu bukan buatan orang Arab, karena orang Arab pun di dalam Al-Quran kan ditulis Faktu bisuratim min mithli. Jika kalian memang ragu dengan apa yang dibawa hamba kami Muhammad, kata Allah, maka datangkanlah. Awalnya 10 surat ditantang. 10 surat nggak ada yang nyanggupin untuk menandingi Al-Quran. Akhirnya faktu bisuratim min mithli. Datangkanlah satu surat yang serupa dengan Al-Quran. Satu surat yang paling pendek dah. Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, fasholli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Itu juga tidak ada yang bisa menandingi. Dulu pernah ada orang yang mencoba-coba menandingi Al-Quran, tapi malah jadi bahan peloncoan. Ada yang tahu di zaman Abu Bakar siapa itu? Musailamah al-Kadzab. Dia membuat surat tentang kelinci. Wahai kelinci, wahai kelinci, kenapa engkau kelinci, telingamu panjang dan lain-lain sebagainya. Malah jadi bahan peloncoan akhirnya. Dari mulai Nabi diutus dan dari mulai Al-Quran itu turun sampai hari kiamat, tidak akan bisa manusia bahkan dikumpulkan dengan para jin, gegedugnya para jin, petingginya para jin, rajanya jin, itu tidak akan bisa ada yang menyamai Al-Quran, tidak akan bisa. Makanya kita beriman kepada itu. Lalu isi-isi di dalam Al-Quran kita tadaburi. Bagaimana ini Al-Quran ini benar apa enggak nih? Dari segi bahasa, orang Arab aja sampai kaget-kaget dia. Apalagi kita, nggak paham. Orang Arab mau kaget karena paham, kita mau kaget karena nggak paham. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maka daripada itu, untuk orang-orang beriman, khususnya mahasantri yang atau kuliah di madrasah umat, jika belum memahami qada dan qadar, apalagi sampai ketelimbung tentang qada dan qadar, hati-hati. Khawatir apa? Khawatir jadi mutajilah atau jadi jabariyah, khawatirnya begitu. Mengatakan bahwa muslim itu berserah diri. Berserah diri itu pasrah katanya. Pasrah aja. Enggak nyari kerja, diem aja di rumah. Iya, pengen kaya. Bangun. Tidurnya miring banget itu. Artinya level kedua ini, level mukmin ini berbeda dengan level yang pertama. Kalau level pertama itu hanya sebagai kebiasaan aja, ibadah sholat, zakat, haji, puasa itu hanya sebagai kebiasaan saja. Jika ditinggalkan ya hanya resah saja, tidak ada ruhnya. Tapi ketika masuk ke level mukmin, maka dia paham apa itu rukun iman, esensi daripada rukun iman, maka dia ketika sholat dia ada ruhnya. Ketika dia puasa ada ruhnya, ketika haji ada ruhnya. Itu diantara orang-orang mukmin. Lalu yang ketiga itu adalah level orang-orang muhsin, yaitu orang-orang yang selalu berbuat baik. Asal katanya dari Hasan. Orang-orang yang selalu berbuat baik itu, baiknya ini relatif. Kalau orang filsafat Yunani dan filsuf-filsuf sekarang mengatakan bahwa kebenaran dan baik itu relatif, tergantung orangnya. Bisa jadi menurut Bang Heri nyolong itu baik, ya kan? Bisa jadi menurut Bang Ridwan ngomelin orang itu baik. Bisa jadi menurut Bang Andi uppercut orang itu baik, uppercut. Baik menurut Islam itu artinya sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan ini berarti harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak sesuai syariat, ya bukan kebaikan namanya.
Syariat itu pasti bermanfaat. Yang bermanfaat belum tentu sesuai syariat. Ya artinya melakukan kebaikan itu harus sesuai syariat. Teman-teman kita ada yang nawarin misalkan, ayo minjem ke bank ini karena darurat kan katanya, kalau darurat nggak apa-apa ini mah minjem ke bank walaupun ada bunganya, kan itu darurat. Tetap riba itu mutlak haram, mau darurat kek mau enggak kek tetap haram. Ya. Jadi level ketiga ini, level muhsin ini adalah orang-orang yang melakukan kebaikan sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Level keempat ada level mukhlis atau orang-orang ikhlas. Selain daripada orang itu harus berbuat kebaikan sesuai syariat, maka dia harus berbuat kebaikannya itu ikhlas. Nah kemarin saya sudah kuliah bersama Pak Paris dan Bang Muhammad Sabarudin tentang ikhlas dan ridho. Bang Jaya mah udah hatam betul di kitab merah tertulis ikhlas apa, ridho apa. Ketika ditanya lagi lupa itu. Lupa ikhlas mana, ridho mana. Taunya ikhlas itu masjid aja, Masjid Al-Ikhlas. Ridho taunya masjid juga, Masjid Ar-Ridho. Artinya ikhlas itu adalah ruh atau nilai atau niat kita karena Allah, murni karena Allah, tidak mengharapkan apapun, tidak mengharapkan imbalan, tidak mengharapkan pujian. Kalau ada orang nggak suka ya udah nggak masalah karena kita mah hanya mengharapkan keridhaan Allah saja, tidak mengharapkan tidak takut terhadap celaan orang yang mencaci, tidak takut terhadap teror orang-orang yang menteror. Karena ikhlas itu yang penting Allah ridho, itu aja kuncinya. Dipuji tidak terbang, dihina tiap hari bang. Itu adalah esensi orang-orang mukhlis. Artinya dia selain daripada level pertama setelah level pertama, level kedua, level ketiga, level keempat itu dilakukan semua. Setelah dia menjadi orang mukhlis, lalu level kelima dia menjadi orang-orang mutakin. Level kelima ini level apa sih mutakin itu, kayak gimana sih sebenarnya? Ya. Apakah cukup hanya dengan berbuat sesuai syariat lalu niat karena Allah saja? Apakah cukup menjadi level mutakin? Ternyata tidak. Insan billah rahimakumullah. Level mutakin ini level tertinggi. Makom kewaliannya tertinggi ini kalau dalam ilmu tasawuf. Oh, tasawuf. Dalam level tasawuf ini level tertinggi mutakin itu. Level mutakin ini apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu bertakwa? Di ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dia beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat dan memberikan rezekinya untuk diinfakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Terhadap hari akhir dia yakin. Makanya di surat Al-Baqarah ayat 183-nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditulis oleh Allah kepada kalian, telah diwajibkan untuk kalian itu berpuasa sebagaimana umat-umat zaman dulu juga berpuasa, agar kalian bertakwa. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 135 juga dijelaskan tentang orang-orang mutakin ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan segera mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya orang-orang mutakin ini selalu bersegera untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepada dia, bersegera. Sebagaimana para sahabat dulu ketika perang Badar, dia lagi makan korma, musuh udah di depan mata, kata sahabat ini radhiyallahu anhu, kalau saya menghabiskan kurma ini terlalu lama untuk saya.
untuk saya menjemput syahid ini terlalu lama. Dibuang, akhirnya kormanya lari. Akhirnya menjemput syahidnya dia. Artinya orang-orang mutakin ini bersegera. Yang kedua, di dalam surat Ali Imran juga ayat 134. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Infak di waktu lapang dan di waktu sempit. Lapang aja susah apalagi sempit. Artinya orang-orang mutakin ini dia berinfak. Infak itu tidak hanya dari harta, tapi juga bisa dari tenaga, waktu, pikiran, ya. Artinya dia berinfak di segala apa yang ia mampu dan ia miliki, menggunakan potensinya sebagai manusia untuk diinfakkan di jalan Allah, semuanya. Artinya apa itu? Melepaskan hartanya, melepaskan tenaganya, melepaskan keringatnya, darahnya untuk Allah. Dan orang-orang yang menahan amarah. Allah memilih kata menahan, bukan membuang amarah. Karena amarah itu fitrahnya manusia. Manusia itu dilahirkan diinstal amarah, itu bukan untuk dibuang amarahnya. Bukan seperti orang-orang ada tuh, orang-orang sebelah. Dia nggak boleh marah, apa-apa aja nggak boleh marah dia mah. Al-Quran dibakar aja nggak boleh marah, Nabi dihina nggak boleh marah. Bukan begitu Marjuki, bukan begitu. Marah itu ditempatkan pada porsinya, makanya disebut menahan. Menahan itu, menahan amarah itu pada porsinya. Ketika diri kita yang dihina, dicela, ya sudahlah sabar saja. Toh juga itu jadi pahala untuk kita. Tapi kalau Allah dihina, Rasul dihina, Al-Quran dihina, Islam dihina, kita tidak boleh diam, kita tidak boleh sabar. Haram sabar saat itu. Kita harus marah. Kita harus marah. Dan kita harus berusaha supaya Allah tidak lagi dihina. Allah, Nabi Muhammad tidak lagi dihina, Al-Quran tidak lagi dihina. Bagaimana caranya supaya tidak ada lagi penghinaan terhadap Islam? Sebagaimana dulu di zaman Abbasiyah, Khalifah saat itu mengirim surat kepada Raja Romawi. Sampai Khalifah itu berkata kasar di dalam suratnya, wahai Romawi, akan kami kirimkan tentara yang kepalanya sudah di depan matamu dan ekornya masih di depan mataku. Saking panjangnya tuh tentara. Artinya menahan, ya, menahan amarah itu seperti itu, ditempatkan pada porsinya. Bukan semuanya nggak boleh marah, bukan. Lalu yang selanjutnya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Kalau kita minta maaf aja susah, apalagi memaafkan biasanya lebih susah. Tapi orang-orang mutakin ini memaafkan semua kesalahan orang lain, besar maupun kecil. Nah, esensi daripada orang mutakin dan level-level di bawahnya ini apa? Apa kira-kira yang menjadi pembeda di antara orang-orang mutakin dan orang-orang di bawahnya? Lalu orang-orang berpuasa disebut mutakin itu kenapa disebut mutakin? Karena orang-orang puasa, orang-orang yang berinfak lapang maupun sempit, orang-orang yang mengikhlaskan seluruh perbuatannya untuk Allah. Artinya dia tadi kata kuncinya adalah menahan. Menahan itu di dalam Islam atau di dalam di dalam kita lah secara psikologi, kalau kita sedang menahan sesuatu lalu ketika dikeluarkan itu nikmatnya luar biasa. Langsung belotot aja Bang Jaya. Kita nih dari pagi puasa kan dari pagi nggak makan. Ketika kita buka apa aja ada di depan mata. Cincau, goyobod, di sini ada goyobod nggak ada kayaknya. Bakso, somai, cireng, gorengan, korma. Korma mah nggak dilihat, gorengan aja sama bakso. Luar biasa itu. Makanya di dalam hadis, orang-orang berpuasa itu mendapat dua kenikmatan. Pertama, nikmat ketika berbuka, baik buka puasa di waktu maghrib ataupun ketika Idul Fitri, maupun ketika dan kenikmatan kedua adalah ketika bertemu dengan Robnya. Artinya, insan fillah rahimakumullah, untuk menjadi orang-orang mutakin ini harus bisa menahan apa-apa yang menjadi ego kita, menahan apa-apa yang menjadi mudarat bagi kita. Sehingga dengan itu
gelar mutakin ini kita dapatkan, ya. Dan semoga insyaallah rahimakumullah, dengan kita belajar menahan hawa nafsu, belajar menahan lapar di ketika puasa, itu menjadi pelajaran bagi kita setelah Syawal ke depannya, kita juga bisa menahan itu semua. Sehingga kita bertemu dengan Rabb kita dalam keadaan Rabb kita ridho, dan kita mendapatkan nikmat yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya, sampai mata kita terbelalak. Mungkin itu saja, Mas Tansip. Mas Tansip mana? Oh, jauh amat. Sini, Mas Tansip. Bismillahirrahmanirrahim. Ingin tahu cara mendidik ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau takdibuna? Ikuti terus channel atau kajian Madu.